Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita akan lihat yuk praktikum fisika setelah 2 tahun kita praktikum secara daring. Hari ini jurusan teknik industri melakukan praktikum fisika secara luring di laboratorium fisika. Baik pemirsa, yuk kita masuk ke dalam, akan melihat bagaimana aktivitas para mahasiswa untuk melakukan praktikum fisika. Ini adalah lorong di mana praktikum fisika dilakukan di laboratorium fisika. Ruang 305 untuk ruang praktikum optik, bunyi dan listrik, termasuk juga mekanika. Ini adalah ruang asisten. Ada asisten yang sedang standby. Kemudian ada staf Pak Muhammad Najih yang standby untuk membantu kegiatan praktikum. Kita akan masuk ke ruangan sebelah. Di sini para mahasiswa jurusan teknik industri lagi melakukan praktikum percobaan B1, yaitu resonansi suara. Yuk kita akan pindah ke tempat lain para pemirsa. Ini di ruang optika. Ruang optika adalah ruang yang perlu ruang gelap, karena untuk mengamati bayangan dari suatu objek itu perlu ruangan yang gelap supaya bayangannya jelas. Ini para mahasiswa jurusan teknik industri lagi melakukan percobaan OP1, yaitu menentukan jarak fokus lensa positif dan jarak fokus lensa negatif. Kita akan menuju ke ruangan lain para pemirsa. Kita menuju ke ruangan mekanika dan listrik. Ini adalah praktikum mekanika percobaan M5T, yaitu menentukan koefisien kekentalan zat cair dari para mahasiswa jurusan teknik industri kelas 01. Asisten lagi menjelaskan prinsip kerja dari percobaan ini. Kita akan menuju ke meja selanjutnya, yaitu percobaan P7B. Percobaan P7B adalah percobaan tara kalor mekanik, yaitu perubahan energi mekanik yang diubah ke kalor. Kita akan mengukur dan menentukan berapa nilai dari tara kalor mekanik. Baik para pemirsa, kita akan menuju ke meja berikutnya. Ini adalah percobaan M7, yaitu percobaan menentukan konstanta pegas. Asisten lagi menjelaskan kepada para mahasiswa jurusan teknik industri. Nah, ini adalah percobaan menentukan konstanta gaya pegas menggunakan 2 prinsip. Yang pertama menggunakan prinsip hukum Hooke, kemudian yang kedua adalah menentukan konstanta pegas menggunakan prinsip osilasi atau getaran selaras. Baik para pemirsa, kita akan menuju ke meja selanjutnya. Nah, ini adalah percobaan L2, yaitu karakteristik lampu pijar. Tujuan dari percobaan ini adalah menentukan hambatan lampu menggunakan metode karakteristik lampu pijar, yaitu membuat grafik hubungan antara arus sebagai fungsi tegangan dan kemudian yang kedua daya sebagai fungsi tegangan. Nah, kemudian rangkaian yang digunakan, kita menggunakan 2 macam skema rangkaian. Kemudian membandingkan dari kedua hasil tersebut. Dan lampu yang digunakan adalah lampu pijar yang mempunyai daya 150 watt dan 300 watt. Asisten lagi menjelaskan para mahasiswa jurusan teknik industri kelas 01. Nah, ini adalah gambaran suasana
laboratorium fisika secara umum. Ini adalah Ibu Beni Wahyuni yang merupakan laboratorium fisika yang membantu dan menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan dalam praktikum fisika. Kita akan melihat, ini adalah gambaran ruang utama dari laboratorium fisika. Para mahasiswa sedang melakukan praktikum fisika secara luring. Setiap regu praktikum itu melakukan 2 percobaan sekaligus, kemudian menyelesaikan laporannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Laboratorium Fisika FTI. Ini adalah para staf Laboratorium Fisika yang bersiap membantu jika ada trouble atau ada pertanyaan dari para asisten yang bertugas serta dari para mahasiswa yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Baik para pemirsa, saya kira cukup gambaran laboratorium fisika hari ini yang melakukan praktikum fisika secara luring yang pertama kali setelah kita 2 tahun melakukan praktikum secara daring. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.